Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Warhana Satria Pambuti. Saya dari jurusan Teknik Elektro, prodi D3 Teknik Elektro, offering PAI E24. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang pentingnya kita bermadzhab. Sebelum kita masuk pembahasan pentingnya bermadzhab, seperti yang kita tahu, mazhab ada 4, yaitu yang pertama adalah mazhab Hanafiyah yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah mazhab Maliki yang dibawa oleh Imam Malik, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i. Kemudian mazhab yang ketiga itu adalah mazhab Syafi'iyah atau yang dibawa oleh Imam Syafi'i yang merupakan murid dari Imam Malik tadi. Nah, yang keempat adalah mazhab Hambali yang disampaikan atau dibawa oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, bermadzhab itu artinya mengikuti panutan dalam suatu ketetapan. Terus kenapa kita harus bermadzhab? Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk mengikuti jalan yang baik, seperti di surat Al-Fatihah yang ayat terakhir, Shiratal Mustaqim, itu kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat Allah, dan yang seperti kita juga manusia, juga sama-sama manusia. Maksudnya yang makan, yang bisa makan, yang bisa tidur, yang bisa minum adalah sama-sama manusia. Dan kita sendiri, kita sebagai muslim, pastinya yang kita ikuti, yang kita panuti adalah Rasul. Nah, di sini kenapa kita harus bermadzhab? Karena agar kita bisa melaksanakan yang diperintahkan Allah itu tadi, kita harus melihat atau mencontoh orang-orang yang diberikan kenikmatan intelektual dan meninggal dalam husnul khotimah. Nah, orang-orang siapa ini? Beliau adalah imam-imam kita, keempat imam yang saya sebutkan di awal tadi, yang merupakan ahli sunnah Rasul. Pernah ada kalimat di mana jika taat kepada Rasul, maka pasti taat kepada Allah. Nah, sedikit pembahasan tentang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu adalah mazhabnya orang-orang yang berpikir atau segala sesuatu itu disebutkan dengan logika, menguatkan logikanya. Nah, salah satu contohnya yang mungkin agak klise atau agak berbeda itu tentang hal yang mensucikan. Dalam mazhab Hanafi ada 3 hal yang dapat mensucikan kita gitu. Yang pertama adalah air untuk berwudu, yang seperti kita tahu. Terus ada tanah atau debu untuk tayamum, dan yang ketiga ini adalah api. Kenapa beliau menyatakan hal tersebut? Karena beliau berpikiran atau berlogika bahwa, dan kenyataannya bahwa sebelum masuk surga, orang-orang yang memiliki dosa itu pasti akan masuk neraka hingga dosanya bersih, lalu dimasukkan ke surga. Nah, di sini beliau menanggapi hal tersebut bahwa hal yang membersihkan itu adalah api. Namun kalau untuk kita dalam hidup ini, kalau menggunakan api juga kurang baik ya, dan bahaya bagi diri kita sendiri, malah mencelakai diri kita.
Terus alasan kita bermazhab adalah karena setiap hal yang ada atau yang di teks secara eksplisit gitu, yang di luar teks eksplisit maksudnya saya, akan ada sudut pandang yang berbeda dari setiap orang yang membacanya atau di setiap keadaan. Nah, sebenarnya salah satu contoh adanya ijtihad ini merupakan alasan kenapa juga bermazhab itu. Seperti halnya ketika Rasulullah menyuruh kita berzakat. Rasul menyuruh kita berzakat dengan gandum dan kurma. Oleh Imam Syafi'i, hal ini diganti. Contohnya di Indonesia berzakat atau menunaikan zakat dengan beras. Karena waktu itu Rasulullah kenapa bilang bahwa gandum dan kurma? Karena waktu di tempat Rasul makanan pokoknya adalah gandum dan kurma, sedangkan kalau di Indonesia sendiri tidak mungkin untuk menanam gandum dan kurma sehingga sesuai dengan kondisi bumi atau kondisi geologisnya. Nah, kemudian contoh lain adalah ketika Nabi memberi Fatimah jilbab. Jilbab di sini bukan berarti kita atau sebagai anak atau sebagai manusia itu memakai jilbab, semua memakai jilbab, namun khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki ya tidak memakai jilbab. Jilbab di sini berarti adalah menutup aurat. Nah, contoh lainnya adalah ketika Nabi bersedekah dengan dinar. Nah, karena di setiap negara itu berbeda, setiap negara memiliki kondisi yang berbeda, sehingga mata uangnya juga berbeda. Nah, Nabi mengisyaratkan dengan dinar atau bersedekah dengan dinar adalah sesuai dengan kondisi tersebut. Kadang dalam Al-Quran atau dalam agama kita, semua yang tertulis itu bukan berarti langsung seperti yang tertulis. Misalnya seperti tadi dengan dinar atau segala macam itu. Tetapi terkadang harus adanya kiasan agar dapat disesuaikan dan juga tetap bisa melaksanakan perintah Allah. Makanya tadi adanya masa-masa yang berbeda adalah seperti itu. Di contohnya mungkin yang lain adalah ketika di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita tidak boleh mengatakan atau semacam penolakan kecil itu. Kalau bukan berarti ketika kita terhadap orang tua ya kita tidak bisa bicara atau yang kecil gitu tadi. Bukan berarti kita bisa mengatakan yang lebih buruk atau lebih jelek dari hal itu. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semuanya itu secara benar-benar sesuai dengan kata atau yang tertera di teks itu. Tetapi dengan adanya mazhab yang berbeda tadi, teks itu tadi menjadi kiasan dan lebih mempermudah kita untuk melaksanakan perintah Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan video kali ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.